Pemeriksaan golongan darah ABO dan resus metode tabung. Pemeriksaan golongan darah merupakan suatu prosedur laboratorium yang dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah. Pada uji pratransfusi, pemeriksaan golongan darah minimal yang harus dikerjakan yaitu golongan darah sistem ABO dan resus. Pemeriksaan golongan darah dilakukan baik pada pasien maupun pendonor. Teknik pemeriksaan golongan darah ABO metode tabung dibedakan menjadi cell grouping dan serum grouping. Cell grouping bertujuan untuk menentukan antigen A atau B pada permukaan eritrosit, sedangkan serum grouping bertujuan untuk menentukan antibodi A atau B pada plasma atau serum. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah terdapat antigen pada sel darah merah dan untuk memastikan ada atau tidaknya antibodi dalam serum atau plasma. Prinsip dari pemeriksaan golongan darah adalah reaksi antara antigen dengan antibodi. Reaksi antigen dengan antibodi yang sesuai akan menghasilkan aglutinasi. Misalnya, antigen A ditambahkan dengan antibodi A akan menghasilkan aglutinasi atau aglutinasi positif. Antigen A ditambahkan dengan antibodi B tidak akan menghasilkan aglutinasi atau aglutinasi negatif. Kelebihan dari pemeriksaan golongan darah metode tabung adalah memungkinkan untuk dilakukan inkubasi, bersih dan lebih higienis, memerlukan volume reagen yang lebih kecil, serta lebih sensitif dibandingkan dengan teknik slide. Sedangkan kekurangan dari pemeriksaan golongan darah metode tabung adalah membutuhkan waktu yang lama, serta membutuhkan alat-alat yang lebih banyak. Berikut ini merupakan pembacaan hasil dari pemeriksaan golongan darah metode tabung. Langkah awal adalah dengan mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Lakukan 6 langkah cuci tangan kembali sebelum memegang alat-alat pemeriksaan. Lakukan pula 6 langkah cuci tangan sebelum melakukan tindakan ke pasien. Lalu dilanjutkan dengan memakai handscoon steril. Untuk prosedur pengambilan darah vena dilakukan dengan memasang tourniquet pada probandus di atas lipatan siku terlebih dahulu, lalu desinfeksi area kulit yang akan diambil darahnya. Lalu lakukan penusukan dengan posisi bevel needle ke arah atas. Lakukan penusukan dengan sudut kemiringan 30-45 derajat. Jika darah sudah terlihat pada indikator spuit, tarik plunger secara perlahan. Apabila darah sudah mencapai volume yang dibutuhkan, lepas tourniquet. Lalu tarik jarum spuit disertai dengan menekan kapas steril di area bekas tusukan. Spesimen darah vena yang telah diambil tadi dimasukkan ke dalam tabung instrumen darah. Lalu tutup jarum spuit dengan tutup spuit secara one hand. Setelah itu, pilah limbah medis antara benda tajam, infeksius, dan non-infeksius, lalu letakkan di wadah limbah yang sesuai. Jangan lupa memakai APD sebelum pemeriksaan dilakukan. Siapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, ambil tabung secukupnya, kemudian beri identitas. Ambil sampel secukupnya untuk pemeriksaan golongan darah. Sebagai penyeimbang, tambahkan NaCl pada tabung yang lain. Masukkan tabung pada sentrifuge, putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 90 detik. Kemudian, pisahkan serum plasma
dengan sel darah merah. Lakukan pencucian pada sel darah merah dengan menambahkan NaCl secukupnya. Putar selama 15-20 detik dengan kecepatan 3000 rpm. Pisahkan supernatan dari sel darah merah, kemudian lakukan pencucian ulang sebanyak 3 kali. Selama pencucian berlangsung, kita bisa sambil membuat suspensi sel darah merah 5% dengan perbandingan 19 tetes salin dan 1 tetes sel darah merah pekat. Tambahkan 1 tetes sel darah merah pekat ke dalam tabung yang berisi 19 tetes salin, kemudian homogenkan. Tambahkan 1 tetes suspensi sel 5% ke dalam tabung anti-A, anti-B, autokontrol, anti-D, dan bufinalbumin. Kemudian tambahkan 2 tetes serum ke tabung sel A, sel B, sel O, dan autokontrol. Tambahkan 2 tetes antisera A, antisera B, anti-D, dan bufinalbumin ke dalam masing-masing tabung yang berisi identitas tersebut. Langkah selanjutnya, tambahkan 1 tetes sel A, sel B, dan sel O pada masing-masing tabung sesuai identitas. Untuk bufinalbumin, dari 22% harus diencerkan menjadi 6%. Caranya adalah tambahkan 8 tetes salin dengan 3 tetes bufinalbumin 22%. Setelah semua bahan diteteskan, homogenkan tabung, kemudian putar pada sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15-20 detik. Jangan lupa selalu mengisi checklist setiap kali kita melakukan pemeriksaan. Setelah putaran selesai, segera ambil tabung dan tempatkan pada rak tabung sesuai dengan urutan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membaca masing-masing tabung dengan cara menggoyangkan perlahan agar sel darah merah tidak melekat pada tabung. Lakukan pembacaan dengan cara seksama. Hasil pemeriksaan golongan darah pada sampel yang kita periksa adalah B resus positif karena pada sel grouping tabung anti-B yang bereaksi. Lalu pada sel grouping, tabung sel A yang bereaksi. Dan untuk resus faktor, tabung anti-D yang bereaksi. Jangan lupa untuk menuliskan hasil pada lembar kerja atau SOP yang sudah disediakan.